Di tangan pelajar, masa depan bangsa dititipkan. Di hati pelajar, akhlak mulia harus ditanamkan. Sebab perubahan sejati tidak terlahir dari kekuatan semata, melainkan dari ilmu yang dipandu oleh akhlakul karimah. Maka pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema peran pelajar sebagai agent of change dalam pembangunan bangsa berbasis akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatuka wa bil mu'minina ikhwana wa ja'ala Indonesia daulatan mustakbilan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa bi Sabang ila Merauke kemahripah lot Cinawi toto tentrem kerto raharjo wilayah wabi madrasah tanawiyah miftahul huda maju bermutu mendunia. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Digital, yang saya hormati panitia penyelenggara, dan yang saya banggakan seluruh peserta Lomba Pidato Digital dimanapun kalian berada, serta hadirin yang saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dan harapan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan akhlak mulia dan pembawa perubahan bagi peradaban manusia. Hadirin yang berbahagia, pelajar bukan hanya mereka yang duduk di bangku sekolah, mencatat pelajaran dan mengerjakan tugas. Pelajar adalah agen perubahan, generasi yang menentukan arah bangsa. Apa yang kita tanam hari ini, kita tuai di masa depan. Namun, perubahan tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pelajar yang pintar, tetapi juga pelajar yang berkarakter. Disinilah akhlakul karimah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan. Hadirin sebangsa dan setanah air, akhlakul karimah adalah cermin kepribadian seorang pelajar. Jujur dalam ucapan, santun dalam sikap, disiplin dalam tanggung jawab, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadikan ilmu bermanfaat dan kekuasaan tidak disalahgunakan. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari generasi muda yang berakhlak. Mereka tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga mampu menjaga etika dan moral dalam perjuangannya. Hadirin yang saya hormati, di era digital dan globalisasi, tantangan pelajar semakin kompleks. Informasi begitu mudah diakses, namun tidak semuanya membawa kebaikan. Oleh karena itu, pelajar harus mampu menjadi filter, menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang merusak nilai moral. Sebagai agent of change, pelajar dituntut untuk memberi contoh. Perubahan dimulai dari hal sederhana, menghormati guru, menghargai teman, menggunakan media sosial dengan bijak, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hadirin sebangsa dan setanah air, pembangunan berbasis akhlakul karimah bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusia seutuhnya. Ketika pelajar berilmu dan berakhlak, maka masa depan bangsa akan berada di tangan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa pelajar Indonesia mampu menjadi generasi pembaharu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Akhir kata, semoga kita semua mampu menempatkan akhlakul karimah sebagai cahaya dalam setiap langkah perubahan. Demi Indonesia maju, beradab, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.